Shalom, mari bangkit berdiri bersama-sama. Boleh lihat kiri kanannya, bilang kamu cantik, kamu keren, kamu ganteng hari ini. Berikan senyuman yang terbaik, senyuman yang termanis, lihat kiri kanannya, semuanya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini katakan sorakan haleluya. Teman-teman, hari ini hari yang spesial untuk kita bersama-sama, amin. Kita mau belajar bersama-sama dengan orang yang diberkati Tuhan, dengan seorang kakak yang luar biasa. Lewat seminar yang malam hari ini akan kita dengar sama-sama. Kita persiapkan hati kita memuji Tuhan bersama-sama, amin. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, masih ingat ya yel-yel kita? Kalau saya bilang Youth Pentakos, sama-sama bilang satu pemuda menjangkau satu jiwa. Saya bilang, are you ready? Sama-sama? We are ready. Oke, bersama dengan suara yang lantang dan keras ya teman-teman. Youth Pentakos, satu pemuda menjangkau satu jiwa. Are you ready? Yes, we are ready. Tepuk tangan untuk Allah kita. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Romo yang memberi penghiburan. Tepuk tangan, come on. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kita terusing, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Serukan amin. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Romo yang memberi penghiburan. Oh yes, cukup kasih setiamu Tuhan. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Anak-anak muda yang bersyukur nyatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Anak-anak muda nyatakan bersama, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Ini syukur kami, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Suruhkan haleluya. Anak-anak muda dengan bangga nyatakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari Engkau baik, setiamu melimpah. Nyatakan bersama, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dengan bangga, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Kami bangga punya Allah yang hebat. Deklarasikan bersama. Oh, 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 oh. Anak-anak muda lagi nyatakan. Oh, iya. Dengan iman nyatakan bersama, tak berkesudahan. Tepuk tangan kembali. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu Engkau dahsyat Tuhan. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Lagi nyanyikan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, yes, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Lagi-lagi nyatakan, tak berkesudahan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, haleluya, selalu pegang erat tanganku. Katakan amin. Serukan silakan duduk dalam hadirat Tuhan kembali teman-teman. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar buat kami. Kami ada hari ini karena Tuhan sudah memilih dan menetapkan kami untuk hadir di ibadah malam hari ini. Kami bawa kerinduan kami Tuhan, kami bawa hati kami untuk berjumpa dengan Engkau. Lawat setiap kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus.
seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ini rasa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
membawa syukur kita Tuhan. Ini ucapan syukur kami dan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Sembah bagimu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kasih setiamu selama-lamanya, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Yesus, Kau ada menuntun setiap langkah kami, Kau ada memegang tangan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa hidup yang menyembah, bahwa hidup yang bersyukur untuk kasih setiamu, untuk cintamu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan, untuk cintamu dan kasihmu. Kami diterima padanya dalam kasihmu yang besar. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, amin, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ini ucapan syukur kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar.
terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami ke Allah kami yang sungguh baik. Cintamu Tuhan, kasih-Mu bagi kami tiada henti-hentinya, tiada berkesudahan, tiada taranya Tuhan. Sungguh Kau kami kagumi di tempat ini. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu yang telah hadir Tuhan di tempat ini, bahkan yang menonton secara online di rumah. Tuhan, kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau tolong setiap kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur akan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan, berikan kami pengertian baru. Perbarui pola pikir kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin bijak, semakin mengerti, semakin Tuhan menjadi anak-anak yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan seminar kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap mendengarkan seminar dan firman Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Boleh abang-abang lampunya dihidupkan semua? Biar nampak wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pada malam hari ini. Asik, coba lihat dulu kiri kanannya. Mungkin tadi gak sadar waktu menyembah, waktu pujian, gak sadar tuh di sebelahnya rupanya, oh ini. Pas hidup lampu baru nampak wajahnya. Tadi gelap kali kan? Udah kasih salam kiri kanannya. Boleh deh, lagi yuk semuanya berdiri keluar dari tempat duduknya. Kiri kanan muka belakang dari depan ke belakang. Salam kiri kanannya katakan, halo selamat beribadah Youth Pentakos. Boleh sikit-sikit curi-curi, namaku Lydia loh. Namaku Franz loh, namaku Bella loh, namaku Abraham gitu. Kenal-kenalan. Jangan sampai 10 kali datang Youth Pentakos tapi gak tahu di sebelahnya duduk siapa itu kakak abang itu. Jangan nanti yang duduk di sebelah ditandai sama yang sebelahnya, ih tadi aku duduk sebelah kakak itu, jutek kali dia, senyum gak ada sedikit pun, masem. Jadi kayak gitu ya, karena cantik-cantik semua kita di tempat ini. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya di Ibadah Youth Pentakos pada malam hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan, diumumkan, bahkan di sosial media diingatkan kembali pada hari ini. Biar nampak saya, kameranya mana sih? Asik, nampak gak? Seperti yang sudah kalian lihat di poster-poster, topik kita malam hari ini topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi juga sangat canggung kadang-kadang diperbincangkan. Ya itu dia. Love, dating, and sex in God's calling. Gimana sih cinta, pacaran ya dating sama seks itu? Tenang. Seminar kita hari ini bukan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk membuat kalian tidak nyaman. Bukan untuk menghakimi. Tapi kita sama-sama belajar bagaimana sih sebenarnya love, cinta, dating, pacaran, dan seks itu dalam konteks panggilan Tuhan di hidup kita. Bukan duniawi ya, bukan kepada duniawi, beda lagi nih ceritanya. Tapi fokus kepada bagaimana panggilan Tuhan di hidup kita melalui ini. Narasumber kita pada malam hari ini kita undang jauh banget. Kalau naik pesawat transit lagi, terus naik kapal lagi bisa ya. Dari barat ke timur, timur ke barat, bayangkan. Nah, siapa dia ya? Kakak ini ketua dari BPA, Badan Pemuda Anak NTT. NTT apa? Nusa Tenggara Timur, jauh banget kan? Lalu sudah menikah. Sudah menikah, masih muda banget. Masih muda lah, masih seumuran kita, 30-an plus. Lalu dia juga melayani di Sidang Tuhan GBI Bethlehem di Kupang, NTT. Ketua Pengurus Daerah Pemuda dan Anak juga di GB NTT dari 2023 sampai 2027. Dia juga penyuluh agama Kristen di Kemenak Provinsi NTT dari 2018 sampai sekarang. Dan juga mahasiswa doktor di Sekolah Tinggi Okumene angkatan 2023. Wis, ngeri kali kakaknya ya. Ngeri kali untuk ininya. Pendidikannya jangan diragukan. Pelayanannya apalagi.
pengalamannya? Deh, langsung aja ya. Kita tidak berlama-lama supaya kita bisa mendengarkan. Siap-siapkan pertanyaan kalian. Disinilah kesempatan bagi kita semuanya. Apa yang menjadi pertanyaan bagi kalian mungkin belum dimengerti. Boleh disimpan, dicatat pertanyaannya, nanti setelah kakaknya menyampaikan materi kalian boleh bertanya. Boleh ya teman-teman? Saya sendiri antusias loh untuk topik malam hari ini. Namanya cinta. Siapa sih yang belum pernah jatuh cinta? Coba saya tanya dulu nih, ini ice breakernya sebentar. Wih, udah muncul kakaknya. Bentar ya kak, izin. Saya kepo nih, siapa sih yang di sini pernah jatuh cinta? Saya dengan sangat semangat. Kalau anak-anak muda berbicara tentang cinta, pacaran, seger kali itu matanya tuh. Kalau saya ngobrol sama teman-teman saya, apalagi di kantor atau teman di luar, sepelayanan atau teman main-main, kalau udah cinta nih ya, pacaran nih gak ada habis-habisnya kalau ngobrol. Bisa pulang tengah malam, bahkan bisa gak pulang. Jadi teman-teman, disiapkan telinga, mata, dan hatinya. Fokus, ini bukan duniawi, tapi menurut kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut ini dia Kak Imelda Saratanio. Shalom, selamat malam, Youth Pentecost. Puji Tuhan, waduh, luar biasa ya, hari ini baru bisa bersama-sama secara daring. Biasanya saya mengikuti ibadahnya via YouTube. Adik saya yang nomor 2 sering pantau hari ini, setiap minggu atau setiap Sabtu itu ada kegiatan, itu langsung diputar jadi ya YouTube aja. Dan sering kakak-kakak di sini kami lihat, nah meskipun hari ini baru pertama kali bertemu. Oke. Waktu saya yang diberikan cuman untuk sesi materi 30 menit dan sesi diskusi 15 menit. Jadi semuanya 45 menit. Baik, terima kasih kakak moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya pada malam ini. Oke, boleh senyum di teman sebelah kanan kiri kalian? Iya, jangan pelit senyumnya, jangan-jangan itu jodoh. Iya, karena jodoh pasti bertemu kan. Nah, lebih bagus, lebih baik bertemunya di tempat ibadah. Lebih baik sih. Oke. Saya juga menyapa teman-teman yang hadir. Ya, saya juga menyapa teman-teman yang hadir via Zoom. Daring ada beberapa orang. Shalom, teman-teman juga boleh on cam biar bisa dilihat oleh semua teman-teman yang hadir secara onsite di GBI Gihon. Nah, boleh semua teman-teman kita ucap bersama tema hari ini. 1, 2, 3. Love, dating, sex, in God's calling. Bahasa Indonesianya ya cinta, kencan atau pacaran, dan juga seks dalam panggilan Tuhan atau panggilan Allah. Bersama saya tadi sudah diperkenalkan oleh
moderator Imelda Sarataneo, dipanggil saja Sarah. Kalau teman-teman semua lihat, wah marganya Taneo, ini sama kayak Kabram, tidak ada KKN, tidak ada unsur KKN, teman-teman. Tidak pernah saya bilang, Bram, tolong jadwalkan saya di youth kalian. Tidak pernah sama sekali. Dan tiba-tiba dihubungi oleh Kak Bram, katanya sudah ACC sama Gembala, terus dikasih jadwalnya. Waduh, ya saya bersyukur juga bisa menyapa semua teman-teman di GBI Gihon. Dan kita meskipun belum pernah bertemu, secara onsite atau langsung face to face, tapi kita ini anak Tuhan, Bapa kita satu, kita berasal dari Allah yang sama yang menciptakan kita sehingga tidak ada jurang pemisah di antara kita. Dan kita pasti satu roh kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, saya saat ini di Maret nanti akan berusia 35 tahun. Dan puji Tuhan saya sudah menikah dan saya punya pasangan, seorang pasangan juga kami sama-sama membantu pengembalaan orang tua saya di GBI Bethlehem Oileta. Kalau teman-teman nanti ke Nusa Tenggara Timur, khususnya ke Kota Kupang, jangan malu-malu, jangan sungkan, boleh menelepon Kak Sarah. Saya ada di sini biar kami bisa antarkan keliling Kota Kupang ke tempat-tempat rekreasi untuk healing dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan kami dianugerahi seorang anak baru satu namanya Azrael Joshua atau Pak yang selalu ada menemani di setiap pelayanan kami. Sehingga saya buat foto mereka berdua ada bersama saya dengan saya. Ya seperti itulah kalau teman-teman di sini yang belum menikah pasti lewat tema hari ini, waduh kapan ya saya punya foto seperti itu. Ya, jangan sampai berimajinasi atau menghayal kapan dengan pasangan orang, jangan ya. Tapi dengan pasangan pilihan Tuhan. Nah, boleh lihat kanan kiri, jangan-jangan kamu jodoh saya. Waduh. Tapi yang sudah punya pasangan, jangan sampai ya, kalau sudah tahu dia punya pasangan, jangan bilang itu, mengklaim itu jodoh kamu. Jangan mengingini milik orang lain. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas bersama tentang love, dating, sex, and God's calling. God's calling. Nah, di sini ini bukan tema yang partnya sendiri-sendiri teman-teman, tetapi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ibarat love itu adalah garis start ketika kita akan merasakan jatuh cinta, naksir, menyukai orang yang kita menyukai seseorang, dan kita harap ujung-ujungnya itu dia juga mengasihi Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan juga setuju merestui hubungan dia dengan kita ataupun kita dengan dia. Jadi ini mulai dari tahap jatuh cinta atau love ini, kita punya komitmen bahwa Tuhan, saya ini anakmu. Pastinya saya rindu orang yang saya cintai adalah orang juga yang, ya pastinya Tuhan mencintai semua orang, tapi dia juga mengasihi Tuhan. Sehingga entah kita dalam tahap jatuh cinta, mencintai, di love, atau kita di tahap pacaran, bahkan kita sudah di tahap sudah menikah dan boleh melakukan hubungan seks, semuanya itu untuk tujuan Tuhan. Jadi garis start kita apapun yang kita lakukan, semuanya untuk tujuan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, dan untuk rancangan dan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Jadi relate dengan ayat yang mengatakan bahwa entah kamu makan, entah kamu minum, entah kamu lakukan apapun, semuanya untuk Tuhan. Karena kita berasal daripada Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan segala kemuliaan hidup kita ini untuk Tuhan. Sehingga mulai dari tahap love, dating, sex, and ini semuanya
tertuju untuk panggilan Tuhan, panggilan surgawi, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan dunia, bukan untuk memenuhi tuntutan siapapun, tetapi catat hidup saya, pacaran saya, jatuh cinta saya, pernikahan saya, apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Oke. Waduh, sorry teman-teman, di sini juga secara online hadir Wakil Ketua 4 BPD GBI NTT, Bapak Pendeta Maxen Mao. Ini atasan saya kalau di BPD GBI NTT. Beliau juga hadir menyaksikan. Shalom Bapak. Shalom, shalom. Ya, ini puji Tuhan hari ini kita bersama dengan Youth Pentecost, the Youth GBI Gihon di Pekanbaru Riau, Bapak. Ya. Oke, lanjut. Saya kebetulan baru keluar opname, jadi saya di rumah. Ya, Bapak cepat sembuh ya. Ya, Kami terima selalu kasih. mendoakan Bapak. Ya, Ya, oke. lanjut. Siap. Nah, pertama kita membahas dulu tentang love atau cinta. Semua boleh bilang cinta. Cinta. Oke. Tapi jangan sampai salah mengungkapkan cinta. Ke kanan kiri ya, tiba-tiba bilang I love you lagi. Udah, ada yang muncul. Nah, ini cinta ini teman-teman secara etimologi ini ternyata kata cinta itu kalau di bahasa Indonesia berasal dari Sanskerta yang berarti berpikir, merenung, mempertimbangkan. Cinta itu bukan sekedar rasa, tapi aktivitas mental, di mana cinta ini tentang kita berpikir tentang objek tersebut, kita terlalu merenungkan objek tersebut. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau jalan, mau mandi, mau ibadah, ingat kamu. Waduh, ini yang disebut orang sedang jatuh cinta. Apapun, kok ada bayangannya si dia yang selalu terngiang-ngiang. Mau tidur, ingat. Pas bangun dalam doa, aku selalu mengingat kamu dalam doa. Ayo, siapa yang di sini dalam fase itu? Boleh lihat teman kanan kiri, jangan-jangan dia sedang dalam fase ini nih, jatuh cinta. Atau ada yang mau langsung terbuka, curhat. Tadi malam, semalam aku memikirkan kamu loh, wah. Atau kok kamu selalu ada dalam mimpiku, waduh. Nah ini, jadi dari cinta ini, kalau kita lihat dari kata filosofi, itu kan dari philo dan sofia. Artinya berpikir tentang kasih, berpikir yang baik, berpikir yang bijak, berpikir yang indah. Jadi ini tentang cara berpikir tentang objek dan selalu yang terbaik dari objek tersebut. Nah, selain kata akar kata cinta ini dari Sanskerta yaitu cinta yang tadi berpikir, ada juga kata hab atau biasanya ini bahasa Arab teman-teman, hab yaitu habi, hai habi. Pernah ada yang punya pacar di sini panggilan sayangnya habi? Bukan babi ya, bukan babi, habi. Iya, kalau yang suka makan, kalau di NTT suka makan daging sei, daging babi, jangan salah ucap ya. Nah, ini berakal dari asal kata benih, benih. Jadi ini benih sesuatu yang ditanam, tumbuh dan harus dirawat. Jadi cinta itu juga bicara tentang benih yang harus dirawat biar dia tumbuh terus berbuah nanti membuahkan hasil dan dapat dinikmati. Jadi cinta ini ternyata benih. Nah, makanya jatuh cinta jangan aduh sudah mulai ada tumbuh-tumbuh benih cinta. Nah, itu dari uh, bahasa Arab benih. Nah, jangan salah ya, jangan salah menaburkan benih. Taburkanlah benih cintamu pada tempat yang tepat. Alat ukur indikatornya apa? Ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Oke. Nah, ini yang sangat familiar teman-teman. Dari bahasa Inggris love berarti menyukai, memuji, hasrat menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, ingin memiliki. Oke, ingin memiliki karena sering
pikiran dia, sering memikirkan dia, kemanapun ingat dia, bayang-bayang dia muncul, itu berarti sudah ada benih, sudah ada benih, sudah ada benih cinta, dan sampai pada menginginkan dia ada menjadi milik kita, menjadi milik kita. Nah, itu dia love. Dan kalau kita lihat dari asal kata dari bahasa Yunani, ini yang sangat familiar teman-teman, ada cinta itu juga ada dari kata eros, philia, storge, dan agape. Dan ini memang cinta sih, tetapi ada pembagiannya, klasifikasinya. Kalau cinta yang romantis atau birahi, ya eros, itu dari kata eros. Kalau cinta pada ikatan keluarga, kakak adik semuanya, storge. Kalau cinta persahabatan, teman-teman di sini pasti ada punya sahabat yang ada dalam suka dan duka. Karena sahabat itu bukan hanya hadir di saat senang, tapi juga ada di saat susah. Saya pernah lihat story dari teman saya, story WhatsApp-nya bilang, saat susah tidak ada yang pernah menghubungi dia. Dia berharap agar saat senang pun hal yang sama terjadi. Nah, jadi kebanyakan orang akan ada dan menyukai kita saat kita dalam kondisi senang, bahagia, bisa mentraktir, menjadi donatur, tapi giliran kita dalam keadaan terpuruk dan dalam titik terendah, maka sahabat sejati yang akan terus bersama dengan kita. Orang yang terdekat, orang yang akan peduli dan care sama kita, itu adalah sahabat sejati. Dan satu-satunya yang kita miliki adalah Tuhan itu sendiri. Oke, dan ada satu lagi, kasih, pengertian kasih, yaitu kasih kepada seperti kasih Tuhan kepada kita, dan kita pun memiliki standar kasih, yaitu seperti kasih Tuhan kepada kita, yaitu kasih tanpa pamrih, kasih tanpa imbalan, kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna. Dan kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus memiliki dan mampu melakukan kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah kasih agape. Teman-teman, coba kita baca bersama di bagian yang berwarna orange yang saya tandai ini dengan suara yang lantang. 2, 3. Kita sering terjebak karena menyamakan eros dengan agape. Memahami perbedaannya adalah awal kemerdekaan emosional. Jadi, baik eros, storge, philia, dan agape ada dalam setiap pribadi kita. Dalam setiap pribadi, setiap individu. Boleh bilang, itu ada dalam pribadi kamu. Nah, tergantung mana yang lebih dominan. Ayo, mana yang lebih dominan? Dan dia akan keluar tepat pada waktunya, ketika kepada keluarga. Tetapi kalau kita memiliki kasih seperti Tuhan, maka kita dapat dengan bijak untuk membagi kasih. Entah kasih kepada sahabat dengan tulus seperti kasih Tuhan, kasih kepada keluarga pun dengan tulus seperti untuk Tuhan, dan bahkan tepat pada waktunya, kita pun memberikan kasih yang romantis kepada orang yang kita cintai dengan cara yang Tuhan inginkan, bukan dengan hawa nafsu yang bukan kehendak Tuhan. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi kasih itu bukan sekedar sesuatu atau sebuah. Kasih dalam perspektif panggilan Allah, dalam perspektif kebenaran firman Tuhan, bukan sesuatu atau sebuah, tetapi kasih yang kita kenal adalah seorang pribadi. Dan pribadi itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 berkata, Allah itu kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
Ini merupakan dasar kasih yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan dan rancangan Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita. Pertanyaannya, sudah adakah kasih Kristus di dalam hati kita? Ataukah kita hanya mengikuti setiap ibadah, setiap aktivitas rohani kita yang kita lakukan, tetapi itu hanya rutinitas dan tuntutan dari jadwal pelayanan, tapi bukan berlandaskan atas kasih yang sempurna dari Tuhan. Ketika kita memiliki kasih yang sempurna dari Tuhan, teman-teman, maka dalam memilih pasangan, dalam memilih setiap pilihan dalam 1 kali 24 jam, kita akan bijak, atau seperti tadi, kita akan bijak untuk menentukan mana yang Tuhan inginkan dan mana yang bukan Tuhan inginkan. Menurut penelitian bahwa setiap hari, 1 hari manusia punya kesempatan untuk menentukan 3.500. Punya kesempatan 35.000 kesempatan untuk memilih. Jadi 35.000 kesempatan untuk memilih dalam sehari. Nah, lebih banyak mana memilih sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga panggilan dan rancangan Tuhan tergenapi atas hidup kita, ataukah lebih banyak memilih yang diri sendiri inginkan, yang terpengaruh dengan keinginan dunia, sehingga muncul di dalam kitab Daniel, mene tekel ufarsin. Tuanku ditimbang-timbang ternyata lebih berat kejahatan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lebih berat dibandingkan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk di dalam mengasihi. Kenapa? Karena hukum pertama dan terutama di dalam Markus pasal 12 ayat 29-31 bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman, jadi kalau kita memahami arti kasih yang sempurna adalah pribadi Allah sendiri, maka di dalam mencintai, di dalam mengasihi, kita pun harus memikirkan perasaan, kehendak, maunya Tuhan. Jika cintamu membuatmu menjauh dari Tuhan, itu bukan cinta dari Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Dan kita langsung ke dating atau pacaran. Nah, secara etimologi teman-teman, kata pacar ini berasal dari tumbuhan Lawsonia inermis, atau tumbuhan yang menghasilkan warna inai atau henna yang biasa dipakai oleh calon pengantin. Tradisi malam pacar atau ritual menghias kuku calon pengantin sebagai simbol kesiapan menikah dan transisi status atau perubahan status. Jadi, makna asli dari pacar adalah tanda kesiapan. Semua bilang tanda kesiapan. Kesiapan untuk apa? Untuk berkomitmen. Istilah pacaran seharusnya bermakna proses aktif menuju pernikahan, bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang. Halo, yang sudah pacaran di sini siapa? Nah, kalau saya, Kak Sarah, sudah menikah. Jadi, entah ada teman di sana yang usianya lebih dari saya, tetapi kalau belum menikah dan belum punya anak, berarti saya lebih senior dong, karena sudah menikah dan punya anak. Oke ya, tapi kalau usia di bawah saya, berarti kalian adik-adik saya. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pacaran? Pertanyaannya, pacaran itu yang kamu lakukan adalah mengisi waktu untuk memenuhi tuntutan, atau ingin diterima oleh komunitas, atau ingin dihargai, atau ingin diakui bahwa kamu itu juga punya populer dan punya pengaruh, disukai banyak orang, atau hanya ingin gaya-gayaan, atau punya pacar karena ya isi waktu luang lah, atau hanya untuk mencari motivasi, untuk memotivasi, ada orang yang memotivasi. Halo? Nah, perlu diketahui di sini bahwa
dari kata tadi bahwa itu merupakan hiasan untuk seseorang yang akan masuk dalam pernikahan. Pernikahan, oke ya. Ini dia, dating. Berasal dari kata date atau tanggal, merujuk pada aktivitas membuat janji temu pada waktu tertentu. Sifatnya bisa casual atau rekreasional. Nah, pacaran kalau di Indonesia artinya berakal dari tradisi hias diri menuju komitmen, tahap penjajakan visi, misi, karakter pasangan yang telah berkomitmen untuk menikah. Halo, dari alasan-alasan yang tadi Kak Sarah sudah spill, itu apakah teman-teman ada di sana? Tapi kabarnya yang benarnya malam ini adalah pacaran adalah masa fase persiapan pernikahan. Bila kita belum siap untuk menikah, berteman saja dulu. Bukan untuk mengisi waktu. Pacaran bukan fase untuk mengisi waktu. Pacaran bukan untuk gaya-gayaan. Pacaran bukan untuk menunjukkan kalau aku ini juga bukan single, aku ini juga banyak yang tertarik dan banyak yang menyukai aku dan banyak yang mengejar-ngejar aku. Halo, halo, itu tidak benar. Tetapi pacaran adalah fase persiapan untuk menikah. Jadi bagaimana Kak Sarah? Jadi kalau kamu sudah mau berkomitmen atau menikah, boleh pacaran. Itu bukan main-main. Orang yang mau akan menikah, baru dia berkomitmen dengan orang yang mau akan dia jadikan pacar itu, mau jadikan pasangan hidup, itulah waktu untuk pacaran. Kenapa? Karena di waktu itulah mana dua orang yang akan berkomitmen dalam pernikahan kudus, mereka mulai saling mengenal latar belakang satu dengan yang lainnya. Jadi bukan ibarat membeli kucing dalam karung. Tiba-tiba, wah ketemu, kamu jodoh aku, ayo kita menikah. Tidak. Tetapi ketika dia suka, wah orang inilah yang tepat untuk menjadi pasangan hidup saya. Ayo kita berpacaran atau bertunangan. Nah, di sana mereka mulai mengenal latar belakang keluarga masing-masing, mulai mengenal karakter, sifat, kebiasaan masing-masing, supaya sudah ada nih, wah ini nanti kalau kita berumah tangga sudah tahu satu dengan yang lainnya. Tapi dalam pacaran Kristen ketika kita sudah berkomitmen bahwa dia akan jadikan pasangan kita akan menikah dan berkomitmen untuk pacaran, ada nilai-nilai yang perlu kita pegang teguh dalam pacaran Kristen supaya panggilan God calling atau tujuan Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Yang pertama, harus menjaga kesucian hidup. Harus menjaga kesucian hidup. Dan pastinya orang yang mau menjaga kesucian hidup adalah orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Nah, di sini dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 7, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum waktunya, sebelum diinginkan. Jadi saat pacaran, supaya mengenapi kehendak Tuhan, tetap menjaga kekudusan. Jangan membangkitkan cinta sebelum membangkitkan gairah atau nafsu itu sebelum waktunya. Kenapa? Karena fatal akibatnya. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, teman-teman, tadi di paling awal slide ada rumus pacaran Kristen. Rumusnya seperti ini, teman-teman. Rumus pacaran Kristen. Ketika kita mau jadikan seorang pacar dalam kehendak Tuhan, pastinya orang tersebut dia mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dahulu mengasihi dia. Baik laki-laki, si cowok maupun si cewek adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga dia dapat mengasihi cowok dengan kasihnya Tuhan. Demikian juga si cowok dapat mengasihi pacarnya dengan kasihnya Tuhan. Sehingga pastinya orang yang mengasihi Tuhan menjaga kekudusan hidup.
hidup dalam kebenaran, saling menopang, menolong satu dengan yang lainnya. Tapi kalau Tuhan ini hilang, yang ada nafsu si cowok dan nafsu si cewek, tidak ada lagi standar kebenarannya lagi. Tidak ada Roh Kudus lagi. Maksudnya tidak ada lagi peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Tidak ada lagi hidup dalam kebenaran. Tapi bila kita ingin mencari jodoh, pacar, orang yang akan berkomitmen dengan kita, pastikan syarat yang pertama adalah, ayo apa? Syarat pertama untuk mencari pasangan hidup, Kak Sarah mau tanya satu orang cewek dulu nih, yang baju pink, yang tadi WL boleh, terus nanti host ya, siap-siap suaranya. Syarat kamu, kriteria kamu dalam mencari pacar seperti apa, Dek? Dahulu, Kak. Bagaimana? Dia harus cinta dan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Oke, mencinta mengasihi Tuhan. Ada punya kriteria khusus tidak? Ganteng, Kak. Enggak. Bagaimana? Kriterianya apa disebutkan nih, Kak? Ya, boleh. Dia harus pemain musik, dia harus pandai main musik supaya bisa satu bareng nanti. Berarti kesempatan peluang besar untuk semua pemusik Gihoni. Youth Pentakos Gihoni. Nah, itu dengar tadi. Oke, harus bisa main musik ya. Oke. Yang tadi host boleh yang moderator. Kalau saya, Kak, tidak punya kriteria. Yang paling penting bagi saya adalah karakter dan bagaimana dia mengasihi Tuhan dengan bukti perilakunya, contoh melayani Tuhan. Karena dari dulu memang saya, curhat aku rencananya ini. Karena dari dulu memang saya belum percaya yang namanya cinta itu sendiri. Sampai sekarang sebenarnya masih meragukan hal itu, cinta sesama jenis tentunya. Sorry. Oh masih di sini kalian ya? Oh untung aja, kalian ngantuk. Cinta lawan jenis maksudnya. Akhirnya orang ini. Waduh. Itu dia. Itu masih saya cari. Dan saya carinya untung saja saya punya komitmen dengan Tuhan, carinya di rumah Tuhan. Walaupun tidak menjadi jaminan, at least lebih baiklah menurut saya daripada cari di luar. Baik. Waduh, luar biasa ya. Boleh berikan aplaus untuk kedua teman kalian. Boleh kasih ke satu cowok. Tadi kan mewakili cewek dua nih. Sekarang cowok. Abang Abraham aja ya. Oh iya. Karena agak misterius nih orangnya. Sikit-sikit susah terbuka mengenai hal-hal yang begini. Kepo juga kami jadi anak-anaknya. Silakan Bang Abraham. Banyak apa ya? Takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Bisa Terus? Canda. Ya itulah Kak, takut Tuhan, mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Itu dulu lah. Nanti kriteria-kriteria berikut sebenarnya kita masing-masing ini janganlah di Zoom. Sebenarnya kita ini masing-masing cantik dan ganteng pada tempatnya. Ya, maksudnya apa? Kalau di Indonesia kita dibilang jelek, belum tentu di Swiss kita bilang jelek kan. Benar gak sih? Makanya cari orang luar negeri aja. Bercanda. Ya kayak gitulah Kak. Oke, baik. Deg-degan. Biar Nervous adil dia loh, dua Kak. cewek cowok. Ayo, biar adil dua cewek cowok. Nanti dibilang Yang ini, Wak. tentang kasar cewek, ini ada dua ceweknya. Nunduk-nunduk laki-laki di sini Kak, malu-malu. Carilah. Oh, saya cari boleh ya Kak ya? Pilih boleh ya? Boleh. Boleh, langsung aja. Ayo Abang Franz Diego. Ayo curahkan seluruh isi hatimu Bang. Sebenarnya bagaimana kriteria wanita idamanmu itu? Silahkan. Berdiri Bang, biar nampak muka gantengnya.
mau aja lah. Cemana ini yang mau aja? Kayak gak laku. Oh, di diskon pun belum tentu ada yang mau. Gak gini bang, harus ada kriterianya. Satu gak apa-apa ya kak, walaupun satu ada kriterianya. Nah, dia harus tinggi, putih, rambutnya panjang, rambutnya warna putih juga. Gitu, mana tahu. Ayo bang, kriteria cewek atau wanita idaman abang itu seperti apa? Yang lebih tua. Yang lebih tua. Ih kamu ih. Oke ya, waduh, ternyata dia ingin diperhatiin, dia punya sosok, dia ingin sosok seorang ibu gitu ya, kakak ibu yang mengayomi. Dia nggak suka yang manja, dia suka yang dewasa, kan biar lebih itu ya, menjadi contoh buat dia. Oke, baik, boleh berikan tepuk tangan dulu, apresiasi untuk teman-teman yang luar biasa. Kalian luar biasa, teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mencari pasangan hidup, minta dari Tuhan yang pastinya aku Tuhan, benar aku Tuhan. Yang pertama itu harus beda jenis kelamin. Harus beda jenis kelamin. Karena sekarang LGBTQR plus banyak banget. Nah, tetap tidak menutup kemungkinan dalam gereja di Kota Kupang itu banyak yang pelayan juga yang bilang dia mengasihi Tuhan, dia akui dia mengasihi Tuhan, anak Tuhan, melayani worship leader, singer, dan pelayan altar. Tapi ternyata LGBT, lesbian, gay banyak. Nah, itu di Kota Kupang, apalagi di Pekanbaru. Nah, jadi yang pertama harus beda jenis kelamin. Karena memang Tuhan ciptakan itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Yanto, tetapi Adam pasangannya Hawa. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Iya. Yang lain itu kriteria yang lain itu nanti akan mengikuti, itu bonusnya aja. Tapi yang utama itu mengasihi Tuhan seperti dalam gambar ini. Dulu Kak Sarah pernah juga punya kriteria. Ya pada umumnya seperti teman-teman muda-mudi remaja pada umumnya punya kriteria ini dan itu. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak, maka itu tidak akan jadi. Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Jodoh pasti bertemu. Nah, dulu Kak Sarah dulu kuliahnya di Seminari Betel Jakarta. Dan Kak Sarah punya cita-cita, waduh di sini Kak Sarah kalau mau pulang ke Kupang, nantinya mau jodohnya tidak mau orang NTT, tidak mau orang Timor, tidak mau orang NTT, tidak mau, kalau Tuhan tidak kasih orang, maunya hanya luar NTT. Luar NTT terbuka, itu kriterianya Kak Sarah. Luar NTT, welcome. Terus kalau tidak dapat luar NTT, maka luar negeri. Oke, kalau nggak dapat luar negeri, maka luar angkasa. Artinya apa? Tidak menikah. Dan 4 tahun Kak Sarah memang tidak pacaran di seminari, meskipun banyak yang suka. Ada yang suka. Tapi Kak Sarah sudah berkomitmen, saya mau benar-benar mau waktu untuk belajar ini, belajar sungguh-sungguh. Dan ketika Kak Sarah selesai pulang ke Kupang, Kak Sarah bilang, ingat komitmen Sarah. Ketika pulang dari Jakarta, harus pakai kacamata kuda. Fokus pada panggilan Tuhan, karena kritikal, nggak usah kalau ada yang salam-salam, mau suka, no. Karena kriterianya luar NTT. Kalau luar NTT, nggak dapat, ya luar negeri, luar Indonesia, luar negeri. Kalau enggak, ya luar angkasa. Pokoknya seperti itu. Terus kegiatan lah pemuda-pemudi di Kupang, ada yang bilang salam, wah tidak, karena kriterianya sudah kekeh, ini Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Dalam nama Yesus tidak mau. Tiba-tiba suatu hari Kak Sarah dapat kepercayaan untuk melayani sebagai MC, terus itu temanya King and Queen.
Terus Kak Sarah harus jadi MC Queen nih, pakai baju. Teman Kak Sarah kan baru buka bridalnya, biasanya untuk ini persiapan orang nikahan tuh. Terus dia bilang, Sarah kamu nanti jadi MC pakai baju Queen-nya, ada baju saya yang terbaru ini baju nikah. Dia kasih nih baju ini, baju putih untuk pengantin. Terus waduh, kok pakai baju begini sih mau MC? Ini kayak mau nikahan aja. Terus terus saya bilang, waduh berarti ada pasangannya nih MC berdua. Bilang, iya dong, pasangannya akan menjadi king. Terus kasihlah ada seorang cowok. Terus datang loh cowok itu pas GR, gladi resik. Terus dia kenalan dengan Kak Sarah. Kak Sarah lihat orangnya, waduh ini heboh sekali. Dia penyiar radio, biasa MC, dan kayaknya dia supel. Orangnya ceria dan semua teman-teman pemuda pada kenal dia kayak terkenal begitu. Mereka semua datang minta foto-foto. Terus Kak Sarah bilang, waduh ini kayaknya nanti bagaimana nih MC nggak cocok. Dia ceria, sayanya sepertinya kurang, ini kan baru belajar. Terus dia kenalan. Dia kenalan, sudah tiba-tiba kami dimasukkan ke grup WhatsApp. Dan malamnya dia WA Kak Sarah. Tanya-tanya untuk rundown acara lah, tanya untuk cue card dan lain-lain. Terus besoknya kami MC, pakai baju ini kayak orang nikahan. Waduh, terus pulangnya setelah MC mamanya Kak Sarah tanya, Sar, tadi kamu MC bagaimana? Baik mama. Terus ini tidak susah? Tidak. Puji Tuhan ada kakak yang meskipun dia sudah senior tapi dia bisa mau mengimbangi saya. Bilang, mana fotonya? Kak Sarah kasih tunjuk, ini fotonya mah. Mamanya Kak Sarah bilang, oh ini jodohnya kamu. Hah? Jangan mama, benar. Iya ini jodohnya kamu. Kak Sarah bilang, tidak, ini kan dia orang timur. Saya sudah punya kriteria khusus selain beda jenis kelamin, terus tak mengasihi Tuhan dan juga orang luar NTT, kalau bukan luar NTT, luar negeri, kalau bukan luar negeri, luar angkasa. Mama saya bilang, tidak, ini jodoh kamu. Terus ketemulah kami di kegiatan pemuda. Kak Sarah mulai menjaga jarak, karena mengingat mamanya Kak Sarah bilang, ini jodoh kamu akan, jangan sampai ini benar-benar menjadi jodohnya Kak Sarah. Kak Sarah mulai menjaga jarak, menghindar seperti itu. Tapi ya, terus tiba-tiba dia WA Kak Sarah, chat, dan lain-lain. Tiba-tiba menjelang setahun kemudian dia katakan cinta lah, begitu. Katakan cinta dan dia bilang, yuk besok dia mau ketemu papa mama Kak Sarah. Udah, baru kasih tahu perasaan, sampaikan perasaan, terus mau langsung ketemu orang tua. Waduh, ini benar omongannya mamanya Kak Sarah, ini benar. Langsung bawalah dia ke orang tua. Dia bilang, dia cerita-cerita sama mamanya Kak Sarah, dia bilang dia ingin melamar saya tahun depan dan menikah. Dan puji Tuhan, itu suami Kak Sarah sekarang. Nah, kalau kriteria apapun, teman-teman, kita itu kurang doa apa kurang saya berkomitmen apa untuk 4 tahun di Jakarta tidak pacaran, hanya untuk menanti di luar NTT, di luar Indonesia, bahkan di luar angkasa. Tapi ternyata rancanganku bukanlah rancanganmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tinggi rancangan Tuhan bagi kita. Dan puji Tuhan, Kak Sarah bersyukur dapat dia. Itulah jodoh dari Tuhan dan kami sama-sama melayani Tuhan, melayani generasi muda di NTT sampai saat ini. Itu. Jadi kalau kriteria fisik, kriteria apalah, yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Ya, jadi untuk adik-adik, teman-teman, dalam pacaran ini bukan tapi pacaran itu untuk persiapan pernikahan. Bukan untuk main-main. Jadi kalau yang belum menikah, putusin aja dulu atau berteman dekat aja dulu. Saat ini kalau belum mau menikah, berteman dan mengenal karakter semuanya dengan luas, dengan bebas. Kalau sudah mau berkomitmen untuk menikah dengan dia, lah pacaran. Karena nanti kalau seandainya tidak jadi menikah karena pacaran hanya untuk main-main, nanti bisa-bisa kita nggak datang lagi ke gereja karena
Apalagi kalau sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi sebagai seorang pelayan, kita melayani Tuhan, berbahasa roh, oke, menyanyi dengan suara yang sangat tinggi ataupun suara yang bagus dengan skill-skill sebagai worship leader WL dan pelayan lainnya dengan bagus dan skillnya oke. Tetapi kalau karakter kita dalam berpacaran bukan untuk tujuan Tuhan, dengan motivasi hanya untuk main-main, untuk mengisi waktu, jangan. Lebih baik buka kesempatan sebesar-besarnya untuk berteman. Jangan sampai nanti mau ini itu cemburu, terus mulai sakit hati, mulai ada gap-gap dan tidak lagi melayani karena pacaran-pacaran yang tidak ada tujuannya hanya untuk mengisi waktu. Nah, teman-teman, dari ini maka kita harus membedakan mana pacaran yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Mari kita lihat. Kalau sesuai dengan kehendak pacaran adalah persiapan pernikahan. Bila sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pusat apapun yang kita lakukan, keduanya adalah pusatnya untuk kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup, hidup dalam kasih, kasih agape. Artinya ini memberi, berkorban, bukan makan korban. Kalau duniawi pusatnya diri sendiri atau ego. Kalau sesuai kehendak Tuhan, karakternya pasti kasih, rela berkorban, rela memberi meskipun jauh tempatnya, diantar, dijemput, tapi tidak mau mengharapkan imbalan atau iming-iming. Tapi kalau duniawi, karakternya eros atau menuntut, kamu harus begini, kamu harus begitu. Pokoknya kamu harus begini, pokoknya kamu harus berubah, pokoknya ini dan itu. Tetapi kalau kehendak Tuhan, dia akan sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak pantas atau tidak sopan. Kalau dia sesuai kehendak Tuhan, dia akan melihat pasangannya ini, pacarnya ini seperti Tuhan, cara Tuhan melihat. Tidak mungkin dia bilang, cium dong, atau boleh nggak pegang-pegang, ramas-ramas, bolehkah cium sini, cium sana, bahkan sampai haru. Kalau kamu mencintai aku, kamu benar-benar menyukai aku, coba kamu, yuk kita tidur bareng, ada yang begitu kan, sampai melakukan hubungan, sebagai hubungan di luar nikah, sebagai bentuk membuktikan dia mencintai kamu. Wah, ini sudah X, ini bukan kehendak Tuhan, itu sudah masuk dalam perangkap si jahat. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang mengasihi Tuhan, itu adalah merupakan aib bagi kita. Tetapi bila ada yang sudah melakukan itu, tapi masih ada sampai detik ini, berarti anugerah Tuhan masih terbuka untuk dia kembali ke jalan yang benar dan mulai menentukan pilihan bahwa mulai hari ini saya mau hidup untuk Tuhan, untuk panggilan Tuhan, tujuan Tuhan, sehingga cara berpacaran saya juga di jalan rel kehendak atau koridornya Tuhan. Nah, teman-teman, yang sesuai kehendak Tuhan ini ada terbuka pada orang tua, tidak backstreet. Pastinya dia berani. Karena kenapa? Karena orang yang dia kenalkan adalah orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Untuk apa takut? Toh kita juga tidak buat apa-apa yang menyakiti hati Tuhan, pasti dia akan terbuka dengan orang tua dan orang sekitarnya. Kalau bukan kehendak Tuhan, bisa saja itu selingkuhan. Dia punya banyak cewek, akhirnya dia malu mengenalkan ke orang tua. Karena kemarin beda, hari ini beda. Lebih baik kalau orang tua curiga, lebih baik saya tutupi aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus sembunyi-sembunyi, tapi ini dia berani. Nah, terus dampaknya ketika kita berpacaran kalau sesuai kehendak Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan seperti rumus yang tadi, maka dua-duanya akan bertumbuh dan makin cinta Tuhan. Tapi kalau ini akan mundur secara rohani, karena lebih ke hawa nafsunya. Kalau dia sudah melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, dia mau ke gereja juga sudah takut. Dia mau melayani juga perasaan tertuduh dalam hati. Wah, semalam aku sudah melakukan ini, semalam kami sudah melakukan ini, aku ini berdosa dan tidak
bisa lagi, tidak berharga lagi. Pokoknya noda, dosa, dan ada rasa tertuduh. Iblis gunakan saat itu untuk mengintimidasi orang tersebut sehingga dia tidak maju di dalam Tuhan, kerohaniannya tidak bertumbuh. Tetapi kalau dia berpacaran sesuai kehendak Tuhan, maka dia akan lebih maju, dia lebih mengembangkan seluruh potensi, baik spiritual, skill, knowledge, attitude, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau dua-duanya kita sudah melakukan ini, kalau pacaran yang sesuai kehendak Tuhan, meskipun suatu saat kita tidak jadi dengan dia, maka kita tidak ada penyesalan atau merasa itu adalah aib. Kenapa? Karena dia menjaga kita pun menjaga dia. Sehingga pada saat kita bertemu, satu saat bertemu, tidak ada hal yang perlu dimalu atau tidak ada hal yang perlu rasa tertuduh dan bersalah. Kenapa? Karena dua-duanya menjaga kekudusan hidup. Dan saatnya kita bertemu, ya seperti wah terima kasih ya, kamu pernah menjadi pacar aku, meskipun kita tidak jadi, tetapi bersyukur karena bersama dengan kamu selama beberapa tahun, pacaran dengan kamu berapa tahun, meskipun tidak sampai pada pernikahan, tetapi saya bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau yang duniawi, waduh, ini ketemu ke gereja, ketemu dia lagi. Dulu kita pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, ada dia tidak di gereja. Kalau dia ada tidak ada, kalau dia ada di gereja itu, aku tidak mau ke gereja itulah. Kenapa? Malulah. Mana ada foto-foto syur lagi, ada ini dan itu lagi. Nah, itu pekerjaan si iblis. Jadi, kita harus tetap di dalam rel. Kalau nanti suatu saat jadi, bersyukur. Kalau tidak jadi pun, bersyukur karena pernah bertemu dan bersama dengan dia yang mendukung kita untuk maju di dalam Tuhan. Itu pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita sampai di tahap yang terakhir, teman-teman, yaitu seks. Nah, seks ini bukan berbicara tentang jenis kelamin atau gender, ya. Karena kalau di KTP itu namanya gender. Tapi ini seks di sini adalah hubungan intim. Hubungan intim yang diinisiasi oleh Allah. Jadi seks itu bukan dosa, teman-teman. Berhubungan seks itu bukan dosa. Bukan dosa jika dilakukan sesuai dengan jalan kehendak panggilan Tuhan. Artinya apa? Bukan dosa kalau dilakukan sudah tepat pada waktunya. Boleh dilakukan jika sudah sah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi tidak boleh berhubungan intim, seks di luar nikah. Itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak duniawi, boleh kapan saja, di mana saja, siapa saja. Benar ya? Bahkan ada pedofil dengan hewan pun ada sekarang, dengan pohon ada sekarang. Nah, jadi ini merupakan hubungan intim inisiasi oleh Allah bagi manusia yang telah disatukan dalam perjanjian nikah. Ini merupakan hadiah. Ketika di Taman Eden, apakah perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak itu, beranak cuculah penuhi bumi itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau sebelum jatuh dalam dosa? Sebelum. Itu tidak dosa ketika sudah disatukan oleh Tuhan. Jadi boleh bilang di kanan kiri, jangan main api, nanti terbakar. Iya. Jangan sampai ya. Harus menjaga kekudusan hidup. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus. Karena kita sesama, meskipun kita pacaran, saya harus menjaga Tuhan di dalam hidup saya, dalam hati saya, dalam perilaku saya, dalam kehidupan saya, dalam karakter saya. Dan Tuhan akan menuntun dia sehingga dia tetap menjaga hidupnya sampai pada waktu yang tepat, yaitu harus setelah menikah, disahkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Teman-teman, berhubungan seks ini ibarat seks diciptakan sebagai berkat, namun membutuhkan pagar agar tidak menjadi kutuk. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nyalanya adalah nyala api seperti api Tuhan. Jadi harus jaga. Kalau dia dilakukan berhubungan seks sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, dia akan menjadi berkat dan menghangatkan. Tetapi kalau dilakukan sebelum waktu,
sebelum disahkan di hadapan Tuhan dan sesama, maka akan membakar dan hidup kita akan hancur. Hancur. Tetapi kalau telah melakukan itu, ketika kita datang dan minta ampun dan mau bertobat tidak melakukan lagi, Tuhan mampu memulihkan seperti kehancuran rumah ini menjadi hidup yang baru. Oke. Seperti Daud, ada Yusuf. Perbedaannya ya, Daud ini akibatnya melakukan hubungan terlarang, seorang yang berkenan di hati Tuhan, tidak disiplin mulai dari mata, akibatnya dosa, kebohongan, pembunuhan, manipulasi, dan itu ada efek domino bagi keturunannya. Bahkan dia tidak diperkenankan Tuhan untuk membangun bait Allah. Nah, Yusuf ketika dihadapi dengan godaan seperti itu, dia punya tindakan adalah lari, menghindar. Ini belum waktunya, aku tidak mungkin untuk menyakiti hati Tuhan. Menjaga kekudusan demi panggilan yang lebih besar. Kalau seandainya dulu benar-benar dia menerima ajakan godaan dari istri Potifar, apakah dia akan menjadi Perdana Menteri? Wah, pasti beda ceritanya. Tetapi dia tetap menjaga kekudusan dan berlari pada tujuan ilahi. Dia menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Ada seorang lagi tokoh Alkitab, Maria. Maria ini Maria Ibu Yesus yang tetap menjaga kekudusan hidup. Meskipun mereka sudah bertunangan. Benar ya? Bertunangan dengan Yusuf ya. Tetapi tetap menjaga kekudusan hidup. Nah, teman-teman, waktu saya tinggal 5 menit katanya. Ini cepat saja. Nah, di dalam kebudayaan Yahudi, teman-teman, ketika dua orang sudah berkomitmen untuk bersatu akan menjadi pasangan, mereka akan masuk di dalam 2 tahap. Yang pertama itu pertunangan, yang kedua adalah pernikahan. Nah, saat tahap pertunangan ini, mereka setelah bertunangan di hadapan semua, mereka akan dihadapkan di semua orang nih, banyak orang, bahwa mereka hari ini saya dan si ini sudah pertunangan. Tetapi setelah bertunangan akan ada space 1 tahun lamanya, si suami akan pulang dan mempersiapkan segala sesuatu, baik spiritual, baik logistik, keperluan nanti setelah menikah, yaitu rumahnya, kebutuhan pekerjaannya, kebutuhannya semua akan disiapkan. Terus wanita akan juga pulang kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan diri, mulai kerohaniannya semakin dekat dengan Tuhan, terus skill masaknya, skill menenunnya, skill semuanya yang dibutuhkan oleh seorang ibu nanti saat menjadi ibu rumah tangga. Setelah 1 tahun kemudian barulah si pria ini akan kembali untuk menjemput si wanita supaya masuk dalam pernikahan. Nah, hal itulah yang membawa sebagai bentuk nubuatan akan datangnya Sang Mesias, di mana kita ini telah dipertunangkan dengan Kristus. Benar ya? Tapi nanti Kristus kembali, Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa. Dia bilang, aku akan pergi, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Aku mengutus orang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong, mengingatkan kamu pada kebenaran. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Nah, ini seperti kebudayaan Yahudi. Setelah dia menyiapkan segala sesuatu selesai, baru dia datang untuk menjemput si mempelai wanita untuk sama-sama berada dalam pesta pernikahan anak domba. Luar biasa kan? Nah, jadi di dalam pertunangan ini Maria tetap menjaga kekudusannya untuk menerima panggilan, menjaga kekudusan, siap dipakai menjadi saluran berkat, alat keselamatan bagi dunia. Teman-teman, berbicara tentang panggilan Allah, semua kita punya panggilan ilahi. Baik panggilan secara umum, yaitu pergilah menjadi garam dan terang, pergilah hidup dalam kekudusan, pergilah memberitakan Injil amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu panggilan untuk semua. Namun ada juga panggilan khusus bagi kita, yaitu panggilan kita baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita. Tuhan memberikan kita potensi-potensi dan karunia, itulah panggilan secara pribadi. Mungkin ada yang bisa main musik, tidak semuanya bisa main musik.
Kenapa? Karena yang si pemain musik ini Tuhan menaruh panggilan agar dia menjadi pemain musik yang mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana dia mau menjadi pemain musik yang hidup dalam kekudusan mengasihi Tuhan kalau seandainya dia punya pacar yang tidak sesuai kehendak Tuhan? Nanti yang ada dia tidak menjadi berkat baik dalam kehidupan dan karakter hidupnya. Yang ada bukan menarik dia untuk semakin bermain musik untuk memuliakan Tuhan, yang ada dia ditarik untuk menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mulai dari jatuh cinta, mulai dari pacaran, mulai dari nanti bernikah, semuanya untuk memenuhi panggilan ilahi. Untuk menjadi garam dan terang, hidup dalam kekudusan, panggilan bagi kita semua untuk pergi, jadikan semua bangsa murid. Bagaimana kalau kita mau menjadikan orang murid, berarti hidup kita menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi teladan kalau cara berpacaran kita tidak sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana kita menjadi teladan kalau cara kita dalam mengasihi sesama kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita mau menjadi teladan kalau pernikahan kita tidak menjadi contoh dan teladan? Baik love, dating, sampai pada melakukan hubungan, semuanya harus pada panggilan dan untuk panggilan ilahi. Nah, panggilan dalam pekerjaan, panggilan dalam pelayanan, dan panggilan di dalam keluarga. Ada panggilan umum dan panggilan khusus. Semuanya dimulai dari cara kita untuk mengasihi Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Baik, teman-teman. Masih ada waktu? Moderator tinggal berapa lagi? Aduh, tinggal 2 slide. Tunggu ya, teman-teman. Nah, baik, dalam cinta, yuk kita baca bersama. Cinta dalam perspektif dunia, gimana perasaan kamu? Tapi dalam perspektif panggilan Allah, gimana karakter dia di hadapan Tuhan? Nah, ini karakter ya. Terus pacaran, kalau perspektif dunia, untuk kesenangan dan status. Biar di Facebook atau di media sosial status berpacaran. Tidak begitu. Tapi untuk panggilan Tuhan, untuk persiapan pernikahan dan misi kerajaan Allah. Seks dalam perspektif dunia adalah eksplorasi dan kepuasan diri. Tetapi dalam panggilan ilahi, keintiman suci dalam perjanjian covenant, perjanjian pernikahan. Dan tujuan dari mencari kebahagiaan pribadi, tetapi kalau dalam panggilan Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam berelasi. Yuk kita baca sama-sama dengan suara lantang. 1, 2, 3. Prioritaskan panggilanmu. Kejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan tukar panggilan yang besar dengan kenikmatan sesaat. Jadilah pribadi yang siap seperti Maria dan tegas seperti Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Sarah kembalikan kepada moderator. Boleh angkat tangannya di tempat? Oke, sambil menunggu, saya pribadi mau kasih respon impact-nya setelah saya dengar pemateri pengajaran pada malam hari ini. Saya pribadi sangat bersetuju, Kak Sarah, karena dulu pengajaran yang saya terima mengenai hal ini sama. Dulu saya masih remaja, sudah melayani di ibadah pemuda-pemudi, walaupun memang usianya belum saat itu, tapi karena melayani, jadi jawab pelayanan ikutlah jadinya. Dengar-dengarlah firman Tuhan seperti ini, dan totally sama. Bahkan saya ingat seperti yang Kak Sarah bilang di PowerPoint-nya, kalau teman kalian itu, pacar kalian itu, yang kalian doakan itu, yang dekat dengan kalian, tidak membuat kalian lebih dekat dengan Tuhan, berarti bukan dia. Rumus pacarannya juga sama. Dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan koordinator saya dulu, saya dengar-dengar kakak senior saya, kalau udah mulai dengar-dengar namanya pacaran, udah mau melapor kepada koordinator dan kakak rohaninya, pasti langsung ditanya, kamu pacaran untuk apa? Kalau belum siap untuk menikah,
putuskan sekarang juga dengan keras seperti itu walaupun mereka berpacaran. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, disiapkan pertanyaannya. Oke, adakah yang ingin bertanya? Oh ya, pesan saya juga pribadi. Jangan pacaran tidak tahu, putus tahu. Ya, hati-hati. Keterbukaan itu, transparansi itu hal yang baik. Apalagi untuk kakak rohani kalian, orang tua kalian. Itu bisa menjadi kontrol, pemerhati untuk hubungan kalian atau kalian suka dengan siapa. Ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangannya teman-teman di tempat. Silahkan gunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Apa yang menjadi dilema kalian, masih belum mengerti mungkin, masih salah paham mungkin mengenai hal ini. Kan memang kalau namanya cinta, pacaran, seks itu hal yang canggung dibicarakan untuk kita Indonesia ini. Oh ya, adakah? Oh Yuliana, silahkan. Boleh berdiri ya Kak? Shalom teman-teman semua. Shalom Kak Sarah, kenalin aku Halo. Yuliana Zaluhu, walaupun kita jauh, tapi nggak apa-apa Kak, kita dekat di hati, asik. Jadi aku mau tanya, kadang kan orang di dunia ini berpikir, aku maulah pacaran, aku nggak mau sendiri, aku nggak mau dibilang jomblo, apalagi di tengah era zaman yang semakin berubah, terus yang anak-anak Gen Z kayak kami ini pengen merasakan yang namanya pacaran, terus melihat orang lain atau temannya yang pacaran gitu kan, terus kayak, aku kok nggak dapat ya kayak dia, kok nggak ini ya, jadinya pengen merasakan pacaran itu, pengen merasakan kasih yang dikasih seseorang kepada kita. Kadang kan cewek-cewek ini kan orangnya manja-manja mental-mental ya kalau misalnya udah pacaran gitu ya Kak. Jadi pengen merasakan kayak gitu. Gimana sih cara kita menyikapi orang-orang yang kayak gitu, terus biar kita tuh nggak mengikuti lah seperti itu. Terus kayak kita tuh nggak mikir kalau misalnya kalau kita jomblo itu atau kita nggak punya pasangan itu nggak apa ya namanya ya, nggak ini apa ya namanya, nggak mantap lah ya dibilang orang-orang ya, apa namanya, apa? Oh jadi kita tuh kayak nggak takut lah menjadi jomblo walaupun dalam usia kita kayak udah mateng banget ini untuk nikah, tapi kita tuh nggak takut untuk jomblo, nanti datangnya dari Tuhan. Begitu Kak Sarah, terima kasih. Ya, Oh, berarti Oh ya. pacar ya, aku jelek ya, aku gini ya. Mungkin banyak anak-anak sekarang yang suka insecure dengan dirinya karena mungkin gak ada pacar, single atau jomblo. Silakan Kak Sarah. Iya, baik. Pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi Juliana ya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, yang pertama kita harus mengerti mulai dari perubahan paradigma berpikir dulu. Bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini cewek, kita ini berharga, kita mulia, kita ini putri raja, the princess of God, karena anak-anak Tuhan. Jadi tidak boleh punya pikiran untuk merendahkan diri, merasa diri tak berharga, merasa diri kecil, tidak bermakna ketika tidak ada pacaran. No. Kenapa? Dimulai dari paradigma berpikir bahwa oke, meskipun kalian seperti itu, saya punya prinsip hidup yaitu sesuai dengan prinsip hidup anak kerajaan. Bapa saya di surga katakan seperti ini, saya lakukan firman. Nilai diri saya bukan tergantung dari apa saya sudah punya pacar atau belum. Nilai dari saya, keberhargaan saya bukan tergantung dari pengakuan orang lain atau apa kata orang lain terhadap saya. Tetapi nilai diri saya adalah apa kata Tuhan dalam hidup saya, yaitu tanpa ada pacar pun saya ini berharga dan mulia. Dan saya percaya ketika waktunya, mungkin hari ini saya belum punya pacar, belum bertemu dengan orang yang tepat yang menyatakan cintanya kepada saya. Maka ini waktu persiapan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk mengeksplor semua potensi, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan untuk saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jadi mulai dari paradigma berpikir.
Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Apa tindakan kita berulang-ulang akan mempengaruhi kebiasaan atau habit kita. Dan habit yang kita lakukan itu akan menjadi karakter, dan karakter akan menjadi nasib atau hidup kita, ujung hidup kita, akhir hidup kita seperti apa. Jadi mulai dari manage pikiran, adik, dan percayalah bahwa kalau kita nilai diri kita mulai dari pikiran adalah orang yang berharga, mulia, tepat pada waktunya, orang yang terbaik pun Tuhan sediakan bagi kita. Asal kita ini mempersiapkan diri dengan baik. Potensi yang Tuhan berikan, pakai dan terus tingkatkan potensi. Adik Juli contohnya di bidang tarik suara. Wah, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pasti dengan sendirinya, seperti tadi kriteria kakak yang WL, pokoknya aku suka yang pemain musik. Nah, jangan-jangan dia ada seseorang yang sedang berdoa untuk punya cewek yang punya potensi itu seperti yang adik miliki. Dan adik tidak sadar itu. Mungkin dia ragu-ragu untuk menyatakannya. Jadi dari pola pikir paradigma ya, jangan sampai nilai diri kita karena kata orang. Tetapi apa kata firman Tuhan bagi kita. Siap, Juli? Jadi itu tergantung, iya, dari kita. Jangan sampai kita buat dengan standar dunia. Nanti yang adanya kita, nanti standar dunia harus ada pacar, baru dibilang gaul, harus ada ini, harus ada itu. Tetapi kita bilang dari perspektifnya Tuhan. Karena memang tujuan kita untuk panggilan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan belum izinkan kita bertemu dengan orang yang tepat dan menyatakan diri, cintanya berarti Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk membenah diri lebih baik lagi. Supaya jangan sampai kita ketemu dengan orang yang tepat tersebut, ya kita nanti jadi batu sandungan untuk sama-sama bertumbuh. Terima kasih banyak Kak Sarah, luar biasa. Siap. Ya. Terus maju. Kamu berharga dan mulia. Silakan. Kamu anak raja. Iya, Kita benar, semua benar. anak raja. Haleluya. Tuhan berikan tepuk tangan teman-teman. Siap. Baik, ada lagi Ayo, Ada lagi? sebanyak-banyaknya. angkat tangannya? Oh, udah ada. Aku kayaknya mau tapi malu-malu. Siapa itu siapa? Udah bisik-bisik dia kode-kode sama temannya. Ayo, siapa bang? Siapa kak? Silahkan boleh bertanya dengan leluasa. Ini kesempatannya, ini waktunya teman-teman. Ada? Saya boleh, Bang Abraham? Oke. Saya boleh, Kak Sarah? Siap. Boleh. Nanti ada juga yang di chat room setelah host ya. Oh, Ya, baik, silakan. boleh. Sederhana aja, Kak Sarah. Apakah dalam proses tadi, kan ada love, dating, sama seks. Apakah dating ini, pacaran ini wajib ada di proses itu? Oke, wajib tidak. Nah, kalau perkenalan memang harus ada proses perkenalannya. Tetapi ada yang benar-benar menikah kayak di film-film ya. Tapi kebanyakan kayak di film-film yang tiba-tiba kamu harus menikah dengan ini. Atau di zaman Siti Nurbaya tidak ada waktu untuk saling mengenal. Langsung ketemu dan dinikahkan. Akhirnya proses pengenalan itu terjadi setelah menikah. Setelah menikah dan mereka langsung, dulu kamu, akhirnya saling tuduh-tuduh. Kamu dipaksa, saya nih dipaksa untuk menikah dengan kamu. Saya menikah dengan kamu karena keterpaksaan. Ya demikian. Tetapi kalau seandainya memang tidak harus di fase ini. Namun bisa saja ketika kita berteman di dalam komunitas seperti ini, saat itulah kita sedang mengenal satu dengan yang lainnya. Saat pengenalannya, jadi yang seperti tadi Kak Sarah bilang, tidak harus pacaran dulu baru kita saling mengenal. Karena nanti yang ada kalau saat saling mengenal tidak cocok, bisa kita putus nyambung atau gonta-ganti pacar. Benar tidak? Yang ada nanti jatuhnya ke situ. Tetapi
kalau kita sudah dalam komunitas, orang dari sekian banyak cewek, aku lebih kayak ini. Nah, langsung dia katakan cinta. Kenapa? Karena dia sudah pilih. Selama ini saya sudah sangat mengenal dia dalam komunitas ini dengan lama. Dan karakternya di antara cewek-cewek, aku pilih dia untuk menjadi istri aku. Aku katakan cinta. Masuklah mereka dalam pacaran. Dan setelah itu mereka berkomitmen. Kita tahun depan ya menikah. Nah, di tahun ini kita saling mengenal dulu penjajakan visi misi. Tapi kita ini kan anak Tuhan, apalagi pelayan Tuhan. Kita berpunya nilai-nilai dalam pacaran, menjaga kekudusan hidup, ini. Kita harus saling mensupport. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus itu. Jadi masa pengenalan bisa juga saat kalian seperti berteman saat ini, kalian sudah bisa mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Iya. Mana yang tepat ya katakan aja cinta. Mungkin akan ada 2 konsekuensi, ditolak atau diterima. Betul, tapi yang penting coba dulu mengungkapkan. Kalau nggak diungkapkan sama sekali, udah tahu jawabannya satu, ya udah enggak. Kalau diungkapkan ada 2 kemungkinan, diterima dan tidak. Asik. Gentleman dong laki-laki. Haleluya. Waduh, kayak langsung ya, itu kayaknya curhat. Tembak-tembak di sini. Baik Kak, boleh dong pertanyaan dari room chat. Oke, di sini ini bukan ini DM ya, tetapi langsung di room umum nih. Terima kasih Kak untuk materinya yang sangat memberkati. Izin bertanya Kak, kita tahu sekarang anak-anak muda banyak yang jatuh dengan seks bebas, benar. Nah, suatu saat mereka bertobat dan melanjutkan hubungannya. Apakah hubungannya masih kudus dan apakah ada konsekuensinya? Terima kasih Kak. Ya, yang namanya dosa pasti memang diampuni, tetapi memang ada konsekuensinya. Seperti Adam dan Hawa, konsekuensinya kan diusir dari Taman Eden. Itu sebagai pembelajaran juga. Ya, tapi pastinya dosa akan diampuni. Dan diampuni, kita dibebaskan, tetapi pasti ada akibat dari lakukan itu. Dan pastinya yang Tuhan kasih tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Seperti ketika Adam dan Hawa selain diusir dari Taman Eden, manusia itu kan tanah dikutuk. Benar ya, manusia perempuan akan melahirkan dengan susah payah. Ular juga ada konsekuensinya. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu menghamili anak orang itu berdosa, tapi kita melakukannya, konsekuensinya apa? Ya bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab pasti dikejar-kejar oleh keluarganya. Bahkan nama baik kita kan pasti rusak. Itu kan konsekuensinya. Nah, pasti segala sesuatu ada konsekuensinya, ada sebab dan akibatnya. Tetapi kalau ketika mereka sudah pernah berhubungan dan mereka tahu bahwa wah itu salah, mereka mau bertobat, berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi, maka Allah itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Dan kalau mereka mau melanjutkan, boleh melanjutkan, tetapi tetap mengikat janji pada Tuhan bahwa tidak akan mengulangi kesalahan dan mulai hubungan dengan jaga kekudusan hidup. Tapi pasti konsekuensinya ada tidak? Ya pasti. Mungkin dari konsekuensi, kalau diri orang lain tidak tahu, diri sendiri tahu, ada tuduhan, waduh dulu kita pernah lakukan ini. Tapi kalau seandainya orang tahu, pasti konsekuensinya konsekuensi sosial, benar tidak? Pasti akan diomong-omongin orang di luar. Dulu tuh mereka pernah begini loh, pernah begini. Yang belum tahu pasti ditambah bumbu-bumbunya, nama baik kita rusak. Tetapi memang apapun pasti ada konsekuensinya. Tetapi yang paling benar adalah itu merupakan masa lalu. Tapi kita mau berlari pada tujuan Allah, panggilan ilahi. Dan dia adalah Allah setia dan adil, dia akan mengampuni. Dan kita pun harus memegang janji untuk setia dengan Tuhan. Begitu adek Tasya. Ya, Pak Niko yang dari online mau bertanya silakan Pak Niko. Baik. Oke, Kak Sarah izin. Karena mungkin memang waktu kita
tidak Iya. banyak, kita izin yang di Pekanbaru untuk menutup sesi hari ini. Boleh dong Kak Sarah kasih closing statement atau pesannya untuk kita anak-anak muda di sini dengan singkat saja. Baik. Boleh ya Kak ya? Makasih Kak. Ya. Ini teman-teman, baik jatuh cinta, kita harus memikirkan perasaan Tuhan. Tuhan setuju tidak, baik pacaran, kita pacaran untuk kemuliaan Tuhan. Baik menikah, melakukan hubungan seks, semua itu kemuliaan Tuhan. Semua untuk tujuan dan rancangan Tuhan. Karena kita ada ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan tujuan Tuhan. Apapun yang kita lakukan segenap seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Puji Tuhan, luar biasa yang diberkati. Boleh lambaikan kedua tangannya di atas. Boleh ya sama-sama kita ucapkan terima kasih Kak Sarah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Sarah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Di sini gitarannya. Dengan semangat sekali orang ini Kak bilang. Iya benar. Terima kasih banyak Kak Sarah. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, mari teman-teman pemusik, teman-teman singer WL. Kita akan menutup sesi hari ini. Kita akan siapkan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu melalui topik malam hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Kak Sarah. Kami sangat diberkati Tuhan. Kami mendapat pengetahuan, pengertian yang baik. Tuhan Kau tolong kami agar kami dapat mengingat terus, biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan bersama-sama sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan hidup kami. Terima kasih Bapak, Kau pakai, Kau rapi Kak Sarah hamba-Mu ini semakin luar biasa lagi. Semakin Tuhan Kau berkati juga setiap apa yang dikerjakannya, keluarganya, suami, anaknya, semuanya Tuhan Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak yang baik, saat ini kami akan memberikan persembahan kami, juga Tuhanlah yang memberkati setiap tangan yang memberi. Kami berikan dengan sukacita, syukur bagi-Mu, haleluya. Amin. Teman-teman, kami ingin berkenalan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Youth Pentakos, boleh melambaikan tangannya di tempat. Apakah ada teman-teman yang baru datang? Jangan malu-malu. Oke, minggu depan kita harus bawa satu jiwa ya untuk Tuhan. Oke, sama-sama kita bilang membawa satu jiwa untuk Tuhan. Amin. Oke, musik silakan. Mari puji Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya saat ini semua berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan biarlah Tuhan memberkati kami. Mari teman-teman angkat tangan kita, arahkan hati kita. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin.